Halo Sobat KOK, jumpa lagi bersama saya di Ngopi, Ngobrol Pembiayaan UMI. Nah Sobat KOK, kita kan sebelumnya sudah membahas tentang pembiayaan UMI secara umum ya di podcast sebelumnya. Nah, jadi saya sedikit menyimpulkan kembali, jadi pembiayaan UMI yaitu pembiayaan yang dananya itu bersumber dari APBN yang diberikan kepada pelaku usaha ultramikro yang mana pelaku usaha tersebut itu belum bisa menjangkau fasilitas pembiayaan dari perbankan. Nah, di kesempatan kali ini, di podcast kedua ini, kita akan membahas tentang peran KPPN dalam pembiayaan UMI. Nah, tanpa panjang lebar, di samping saya sudah ada narasumber kita, Pak Roykan. Mungkin Pak Roykan bisa menyapa para penonton, Pak. Halo Sobat KUK, kita jumpa lagi dalam podcast perdana KPPN Tual. Oke, ya, jadi para Sobat KOK, Pak Roykan ini bukan sembarang beliau nih. Nah, Pak Roykan ini merupakan Kepala KPPN Tual. Jadi, tahu dong bagaimana keadaan pembiayaan UMI di daerah. Nah, Pak Roy, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik banget nih, lagi bersemangatnya ini. Mantap sekali. Siap untuk ngopi nih, Pak? Ngopi, ngobrolin pembiayaan UMI, saya tahu itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak. Nah, ini kita langsung saja ya, Pak. Ya. Ini kan kita bahasnya tentang peran KPPN dalam pembiayaan UMI nih, Pak. Nah, jadi pertanyaan pertama saya di sini, jadi langsung saja, sebenarnya peran KPPN dalam pembiayaan ini apa sih, Pak? Hubungannya apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Monggo. Oke, Mas Fadil, terima kasih. Jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang apa itu UMI, saya akan menyampaikan tentang dasar hukum atau peraturan yang mendasari tugas-tugas atau peran KPPN dalam pengelolaan UMI. Dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 193 tahun 2020 tentang pembiayaan mikro. Jadi di dalam pasal 30 itu tugas pemantauan itu diberikan kepada Direktorat Jenderal bersama dengan BLU PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Nah, namun dalam pelaksanaannya tentunya tidak dilaksanakan sendiri oleh Bapak Direktur Jenderal Pemeliharaan, tetapi didelegasikan kepada KPPN, kepada Kanwil DJPB dan juga kepada Direktorat SME. Nah, sebagaimana kita ketahui selain pasal 30 juga ada pasal 31 yang memang nanti di dalam tugas-tugas KPPN itu yang paling melekat adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi apa aja? Yaitu tentang ketepatan data penyaluran. Kemudian pengukuran nilai keekonomian debitur dan monitoring evaluasi lainnya. Nah, jadi 3 poin itulah yang akan menjadi peranan KPPN Tual dalam mengawal pelaksanaan pembiayaan UMI di wilayah KPPN Tual. Mungkin itu, Mas Fadil. Oh, jadi begitu ya, Pak. Tadi 3 ya, Pak, kalau tidak salah. Iya, 3. 3 itu yang pertama adalah monitoring ketepatan data penyalur, lalu ada survei nilai keekonomian debitur, dan yang ketiga itu kalau tidak salah laporan Monef UMI ya, Pak. Mungkin begitu, Pak. Betul. Iya. Nah, 3 peranan tadi itu dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6 Tahun 2022. Jadi KPPN tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari ada patokannya, ada pakemnya, ada pedoman. Kalau di dalam PMK tadi mengatur secara umum, tetapi kalau sudah mengikat tugas dan fungsi KPPN dalam mengawal pembiayaan UMI ini, kita berpedoman pada Per6 yang sekaligus ini menjadi SOP tugas-tugas KPPN dalam mengawal UMI. Begitu, Mas Fadil. Oh iya, Pak, berarti ini kita membicarakan tentang dasar aturan itu ada 2 ya, Pak, berarti ya, Pak? Iya, betul. Jadi yang pertama itu ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 193 tahun 2020. Lalu ada juga Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 6 tahun 2022 ya, Pak? Betul. Oke. Nah, itu tadi kan sudah membahas tentang dasar aturannya, Pak, dasar bentuknya. Kalau dari segi tujuannya bagaimana ya, Pak? Oh iya,
Tujuannya tentunya tidak terlepas dari 3 fungsi utama tadi. Yang pertama adalah menguji kesesuaian atau kebenaran data penyaluran pada sistem informasi kredit program dengan salinan dokumen yang disampaikan oleh penyalur. Nah, membandingkan data yang di SIKP itu apa, siapa, berapa, nah itu disandingkan dengan dokumen yang didapatkan dari para penyalur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengukur dampaknya. Ini yang paling penting lagi. Jadi UMI yang telah disalurkan oleh pemerintah itu memberikan dampak seperti apa? Apakah debiturnya itu justru mengalami kemerosotan atau stagnan atau meningkat? Nah, mestinya meningkat karena sudah mendapatkan pembiayaan tadi. Nah, itulah tujuan dari dilakukannya MONEF. Nah, yang terakhir adalah tentunya ada tujuan tertentu dari Direktorat Sistem Informasi yang nanti akan disampaikan lebih lanjut. Biasanya tujuan tertentu itu akan disampaikan dalam peraturan tersendiri. Begitu, Mas Fadil. Oke, itu tadi sudah dijelaskan tentang dasar aturan dan juga tujuannya ya Pak. Iya. Ini saya kembali lagi ke 3 peran tadi. Yang pertama tentang monitoring ketepatan data debit penyalur atau debitur, lalu survei keekonomian debiturnya, dan yang ketiga laporan MONEF-nya ya Pak. Iya, betul. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak, saya ingin lebih tahu, bisa dijelaskan lebih rinci 3 hal itu Pak mungkin Pak. Oke, Mas Fadil, terima kasih. Nah, pertama tadi mengenai monitoring ketepatan data penyaluran itu memang sifatnya membandingkan ya data yang ada di SIKP dengan data yang didapat dari para penyalur. Itu dilaksanakan triwulanan, jadi 3 bulan sekali. Pada awal triwulan itu KPPN menyampaikan permintaan data kepada para penyalur, mungkin bisa Pegadaian, bisa PNM, bisa juga LKBB lainnya yang memberikan penyaluran. Nah, setelah 30 hari kalender, KPPN berkoordinasi kembali. Kali ini yang diundang adalah debitur atau ditemui gitu untuk cross check data antara yang awal triwulan tadi dari penyalur dibandingkan dengan data yang kita dapatkan langsung dari debiturnya. Nah, pencocokan data ini, Mas Fadil, harus menguji 6 item yang menjadi dasar penyaluran. Yang pertama adalah NIK. NIK itu setiap warga negara pasti punya NIK. Sekarang sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak punya NIK. NIK itu bersifat unik, tidak mungkin ada penduduk di Indonesia memiliki NIK kembar. Pasti berbeda karena sudah sistem itu. Kalau ada NIK kembar berarti salah satunya pasti keliru. Nah, itu yang harus disesuaikan. Kemudian nama lengkap sesuai dengan KTP, ini juga penting. Apa yang tercantum di KTP itulah nama yang ada di sistem SIKP yang perlu dicocokkan. Kemudian tanggal akad pembiayaan itu juga penting sekali. Jangan sampai nanti tanggalnya meleset. Kalau meleset berarti ada perlunya tindakan perbaikan. Kemudian tenor pembiayaannya berapa bulan, berapa tahun. Kemudian nilai pembayaran, dan yang lebih penting lagi agunan. Agunan ini tentunya tidak seluruh debitur wajib menyampaikan agunan. Kalau debitur itu sebuah kelompok kemasyarakatan, itu pihak penyalur tidak diwajibkan untuk mengajukan agunan. Jadi di sini agunan sifatnya option, tergantung. Kalau itu debiturnya adalah seorang perorangan pribadi, baru pihak penyalur wajib meminta agunan. Begitu, Mas Fadil. Ya Pak, jadi tadi ada 6 hal yang dicocokkan ya Pak. Itu ada NIK, lalu ada nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian juga tadi kalau tidak salah tenor pinjamannya ya Pak. Tenor pinjaman. Tenor pinjaman, kemudian ada tanggal akadnya. Tanggal akad, nominalnya tentunya. betul. Lalu agunan ya. Iya, agunan. Dari 6 item itu apakah harus sama persis dari data fisik dengan data yang dengan di sistem, atau mungkin ada toleransi sedikit gitu Pak, mungkin beda huruf sedikit atau bagaimana Pak? Monggo Pak. Iya, itulah tugas-tugas KPPN memang sifatnya adalah rekonsiliasi. Kalau yang namanya rekonsiliasi, datanya harus tepat. Kalau datanya beda 1 huruf, apalagi tanggal itu masalah angka itu berbeda, tentu yang seperti itu tidak bisa ditolerir. Nah, jadi intinya apa yang ada di KTP itulah yang masuk ke dalam data, mulai dari NIK dan data nama lengkap. Tetapi kalau masalah akad
pemberian pinjaman tadi, Ya. tentunya tanggalnya juga harus sesuai, jangan sampai meleset dari apa yang di dalam akad pemberian pembiayaan UMI itu. Begitu, Mas Fadil. Pak. Jadi baru yang pertama ya Pak tentang ketepatan data. Betul. Pak, yang selanjutnya Pak, yang apa itu survei nilai ketepatan debiturnya Pak? Iya. Ini panjang ya ureanya ya. Iya. Oke, yang berikutnya adalah mengukur tingkat keekonomian debitur. Ini mohon maaf akan saya uraikan lebih panjang lagi. Jadi di dalam survei keekonomian debitur itu kita mengenal dua mekanisme survei. Yang pertama adalah baseline, yang kedua adalah endline. Apa bedanya? Kalau baseline itu dilakukan mengetahui tingkat keekonomian debitur pada awal periode pembiayaan dan tingkat keekonomian responden pembanding pada kondisi 12 bulan sebelum pelaksanaan survei. Apa itu responden pembanding? Artinya dibandingkan antara debitur UMI dibandingkan dengan debitur non-UMI, atau paling tidak debitur yang pernah mendapatkan UMI namun sudah selesai. Jadi dibandingkan apakah betul debitur UMI itu mengalami peningkatan ekonomi itu seperti itu dibandingkan dengan debitur non UMI. Jadi bahasa gampangnya seperti itu untuk yang baseline. Nah, bagaimana dengan yang endline? Yang endline itu disurvei dilakukan ketika pada akhir periode atau paling tidak pasca dilunasinya sebuah pinjaman atau sebuah pembiayaan ultramikro. Nah, itu nantinya akan disandingkan, data akan dilakukan, surveinya akan dilakukan oleh KPPN, namun pengolahan lebih lanjut nanti akan tersentralisasi di Direktorat SMI. Nah, survei-survei ini tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kita bisa laksanakan secara virtual atau jarak jauh, bisa juga kita datangin langsung. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi, apalagi kalau misalnya debiturnya itu kurang berminat katakanlah untuk dikunjungi atau ditengok, minimal kita bisa menghubungi lewat telepon. Kita juga pertimbangkan dengan jaraknya. Kalau di K besar gitu mungkin sebaiknya memang kita lewat telepon aja atau sarana komunikasi yang lain karena biayanya pasti mahal. Jadi yang kita pertimbangkan selain masalah waktu atau jarak, kemudian ketersediaan dananya, juga kesediaan responden, dan yang terakhir tentunya adalah efektivitas dan efisiensinya itu ditilik, dihitung kembali efektifnya secara virtual atau secara tatap muka. Mungkin itu Mas Fadil. Oke Pak, jadi intinya itu survei ini tuh semacam untuk melihat efektivitas pembiayaan UMI ini bagaimana ke debitur gitu ya Pak? Ya. Untuk melihat bagaimana before dan afternya debitur setelah menerima pembiayaan ini. Oke, nah begini Pak, itu tadi kan survei baseline dan endline. Kalau ini Pak, sebenarnya survei ini itu yang dicari itu apa sih Pak? Tujuan dari survei ini? Ya, kita pasti akan penasaran. Jadi kalau tujuan umum tadi sudah saya sampaikan, cuma dari surveinya ini sendiri tentunya ingin mengetahui UMI yang telah disalurkan oleh negara melalui PLU PIP itu bagaimana dampaknya terhadap ekonomi pribadi-pribadi para pelaku UMKM. Jadi kita mengukur dari sisi pribadinya. Ini tercermin dari kondisi ekonomi responden, apakah dia justru menurun atau stagnan atau bisa meningkat. Harapannya tentunya kita sebagai bagian dari penyaluran UMI ini ingin masyarakat pelaku UMKM yang mendapatkan UMI meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin mengetahui keekonomian dari usahanya, bisnisnya. Dilihat dari respondennya, apakah asetnya itu meningkat, apakah omsetnya meningkat, atau bagaimana melihat jumlah tenaga kerja yang diserap oleh usaha para pelaku ini. Kalau meningkat tentunya harapannya seperti itu. Dari sekian banyak yang kami lakukan di dalam pelaksanaan survei ini, ya cukup menunjukkan data yang menggembirakan. Rata-rata mereka mampu meningkatkan omsetnya, mampu meningkatkan penjualannya, mampu meningkatkan labanya, dan bisa menambah tenaga kerja sehingga bisa menyerap
tenaga kerja yang ada di sekitar usahanya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana melihat dari sisi inklusivitasnya. Artinya apa? Masyarakat akan lebih teredukasi pada saat kita melakukan survei-survei. Jadi mereka bisa lebih tahu ternyata di Kementerian Keuangan tuh ada yang namanya UMI. Nah, selama ini nih edukasinya masih kurang masif. Nah, harapannya dengan survei-survei ini literasi keuangan responden yang kita survei itu bisa lebih paham, lebih tahu, termasuk tingkat-tingkat tarif-tarif bunganya atau kuponnya dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain seperti KUR atau pembiayaan komersil lainnya. Jadi intinya pertama ekonomi pribadinya, ekonomi usahanya, kemudian literasi keuangan pada para pelaku UMKM. Begitu, Mas Fadil. Oke Pak, tadi yang monitoring ketepatan data sudah, survei nilai keekonomian sudah. Lalu yang ketiga Pak, terkait laporan MONEF itu Pak, itu bagaimana Pak? Iya, terakhir tentunya bagian dari akuntabilitas sebuah pelaksanaan survei, kita harus menyusun sebuah laporan UMI. UMI ini disusun setiap semester dari survei-survei yang telah dilakukan. Dalam laporan disampaikan kepada kantor wilayah yang nanti akan dikompilasi lebih lanjut ke Direktorat SMI. Nah, nanti akan dikompilasi lebih jauh lagi oleh Direktorat SMI untuk mendapatkan tadi mulai dari dampak apa saja yang dihasilkan dari pembiayaan umum yang telah disalurkan. Begitu, Mas Faril. Wah, ternyata cukup banyak juga ya Pak ya. Dan cuman hanya 3 peran itu ternyata luas cakupannya Pak. Nah, begini Pak, karena itu tadi yang ketiga itu kan laporan MONEF UMI ya Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang laporan, pasti berbicara juga tentang data. Nah, ini kebetulan juga Pak, sekalian menjadi pertanyaan terakhir saya Pak, terkait dengan data. Nah, itu bagaimana perkembangan data pembiayaan UMI di lingkup wilayah kerja KPPN Tual ini Pak? Monggo Pak. Ya, kalau bicara data menarik sekali. Kita sudah menyalurkan UMI itu sejak tahun 2019, jadi sudah 4 tahun terdahulu. Dulu memang kita hanya ada KUR, ada pembiayaan komersil. Nah, di tahun 2019 kita meluncurkan pembiayaan UMI. Ini yang bagian dari upaya pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk memasuki pelaku UKM yang levelnya mikro. Nah, di tahun 2019 sebagai tahun pertama, kita itu sudah menyalurkan 49 juta rupiah untuk di lingkup Maluku Tenggara ini. Nah, kemudian Kota Tual dan Aru itu baru 5 debitur, jadi sangat kecil. Awal-awal di tahun 2019 itu hanya 5 debitur. Kemudian tahun 2020 Sobat KUKI kita meningkat lagi menjadi 231 juta. Jadi itu hampir 5 kali lipat. Ya. Itu diberikan kepada sejumlah 45 debitur. Jadi 5 menjadi 45. Sangat ekstrim peningkatannya. Itu berarti 5 kali lipat atau 500%. Coba bayangkan. Kemudian di 2021 naik tajam lagi menjadi 800 juta untuk 300 debitur. 2022 meningkat menjadi 1,9 miliar. Jadi sudah menyentuh angka 1 miliar lebih hanya di 3 kabupaten dalam wilayah KPPN Tual. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa kok peningkatannya cukup pesat? Perlu kita ketahui pada tahun 2020 tahun 2020 ketika terjadi pandemi, pemerintah mengubah skemanya, mengubah batasan kuota pemberian pinjaman yang semula 10 juta itu meningkat menjadi 20 juta, sehingga pada tahun 2021 tadi yang saya sampaikan meningkat tajam hingga 4 kali lipat atau 4,5 kali lipat. Jadi itulah Mas Fadil. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan variasi pemberian pinjaman tadi, dengan adanya UMI, ini membuktikan bahwa negara hadir
untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Maluku Tenggara. Karena kita tahu justru pelaku UMKM itulah yang mampu mempertahankan kegiatan ekonomi pada saat negara kita mengalami pandemi seperti yang terjadi 3 tahun terakhir ini. Harapannya tentunya moga-moga segera pandemi ini segera berakhir sehingga kehidupan ekonomi kita bisa normal kembali, termasuk nanti pembiayaan UMI bisa dikembalikan ke 10 juta, namun sasaran kepada calon-calon debitur bisa diperluas lebih banyak lagi. Mungkin itu Mas Fadil. Oke Pak, jadi ternyata pembiayaan ini tuh sangat berdampak bagi kehidupan ekonomi terutama para pedagang-pedagang kecil gitu ya Pak? Betul, betul. Oke, dan juga tadi disampaikan bahwa mulai tahun perbedaan data dari 2020 dan 2021 itu menunjukkan bahwa terjadi pemulihan ekonomi secara nasional gitu ya Pak? Oke, nah teman-teman mungkin begitu ya sesuai apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Jadi pembiayaan UMI ini itu ternyata dampaknya sangat luas dan juga ini sangat bermanfaat kepada para masyarakat, terutama juga untuk para pedagang kecil, sehingga ini tentunya bisa menaikkan perekonomian Indonesia. Nah, karena kita tadi sudah berbicara tentang data, begini Pak, itu tadi kan di 2021 dan 2022 itu tadi kan kenaikannya pesat Pak. Ya, betul. Nah, itu tadi apakah penyalurnya itu apakah memang karena penyalurnya sedang giat-giatnya atau mungkin ada penambahan penyalur sehingga banyak masyarakat lebih antusias begitu Pak? Oke, saya informasikan bahwa mulai tahun 2022 ini selain Pegadaian yang memang sudah sekian lama aktif memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM di Maluku Tenggara dan sekitarnya, tahun ini ada dari pihak PT PNM Permodalan Nasional Madani yang merupakan unit usaha dari BRI. Nah, yang terbesar justru datang dari Kabupaten Aru. Itu angkanya hingga sampai dengan ratusan juta kepada para debitur di Aru. Nah, di samping itu nanti kedepannya akan dikembangkan lagi termasuk untuk PT BAF ataupun koperasi-koperasi itu juga punya hak untuk tergabung di dalam penyaluran UMI. Jadi tidak perlu khawatir bagi para calon-calon penyalur jika memang berminat itu nanti bisa dilakukan UAT atau tes awal yang dalam hal ini nanti akan dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi yang ada di Jakarta. Tetapi tidak perlu khawatir calon-calon penyalur harus datang ke Jakarta, tidak, tetapi mekanismenya akan diuji secara sistem dan secara virtual. Demikian Mas Fadil. Oke Pak, luar biasa sekali, materinya sangat banyak dan berbobot karena ini berbicara tentang data ya Pak? Iya. Nah, gimana Sobat KOK? Sudah pada tahu belum peran KPPN dalam pembiayaan UMI? Nah, kalau sudah tahu nih, kita berikan tepuk tangan dulu kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kita. Terima kasih banyak Pak Roy atas sharingnya. Oke, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tentu juga share apabila video ini bermanfaat. Saya undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa ngopi berikutnya. Mantap. Oke, gimana Pak Gamal kabarnya hari ini? Biasa aja. Sudah siap ngopi? Ini udah rekam ya? Udah rekam. Jangan dulu. Udah kerekam. Iya, untuk tahun 2002 ini sudah ada yang namanya PNM, penanaman PNM apa itu? Mungkin Mas Fadil bisa bantu PNM. Lupa saya Pak itu. Kalau tidak salah itu Pak. PNM, woi, potong. Bentuk syariah. Kan saya jadi blank jadi. Sama Pak. Lagi Bang. Sini, jauh banget ya? Iya. 1, 2, 3. Oke, bagus tes spot 2. Gimana? Suara masuk? Nggak bisa dengar Pak.
Nggak bisa langsung Iya, dengar, Pak. maksudnya kan biar suaranya Iya. udah terekam. Oke. Beliau ini bukan sembarang beliau. Wow. Nah, jadi Apa? Masih nyala. Baik, selamat sore, Pak. Bertemu kembali. Ya, tadi sudah ngopi. Belum, Pak. Belum. Gorengan belum juga. Udah, Pak. Ya udah. Gitu aja. Gunanya pun nilainya juga biasanya besar. ya, Seperti contohnya tanah atau rumah, atau kita yang ASN ini juga bisa juga menggunakan SK ya. Iya. Kalau